Tapi ini sudah keputusan Menteri Hukum dan HAM. Itu munas abal-abal. Gini, Ali Mokhtar, saya ingin sampaikan sama Anda. Anda dengar dulu. Tunggu. Anda dengar dulu. Kamu tuh jangan mengatakan itu. Sejak kapan kau masuk Golkar? Kau jangan merusak Golkar. Saya hanya mau katakan sama kamu, jangan merusak Golkar. Anda yang ditanya. Kau tidak punya hak untuk mengomentari ini. Kau tidak punya hak untuk mengomentari ini. Kau tidak punya hak untuk mengomentari ini. Bung Ali. Sejak kapan kau di Golkar? Bung Ali. Kau baca nggak ini surat? You tidak mengerti. Kau yang tidak mengerti aturan. Baik, Bung Ali, kita tahan dulu. Mengerti ini aja. Bung Yoris, saya cari kau nanti. Bung Yoris, kita ketemu nanti. Bung Yoris, Bung Ali. Kau akan saya ketemu kau. Anda harus ingat. Kau dari kapan kau Anda harus Golkar? ingat, Yoris. Kau kapan masuk Golkar? Gue tanya bahwa Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat itu. Surat apa? Surat itu berdasarkan keputusan Mahkamah Partai. Ya ini keputusan ada jelas. Tapi jangan kau bilang abal-abal diancol. Menteri telah melakukan manipulatif. Manipulasi. Kenapa kau ngomong ancol itu abal-abal? Menteri telah melakukan manipulatif. Kau yang manipulasi, kalian yang manipulasi. Munas yang tidak punya. Bang Ali, Munas yang saudara ambil pesannya dari mana? Ali, saya mau bilang, ini malam kau bilang sama Abu Rizal, dia menyampaikan permohonan maaf dan pidato perpisahan terhadap seluruh kader Golkar yang datang pada ini malam. Itu yang patut dia laksanakan sebagai post power syndrome. Siapa yang post power syndrome kepingin berkuasa? Post power syndrome. Kalian siapa itu? Sudah lama berkuasa, jadi tidak berkuasa. Kau nggak usah urusan dengan kau. Post power syndrome Anda. Kau ngerti nggak? Bang Yoris, Bang Ali, sorry. Sejak kapan kau di Golkar? Kau itu yang itu. Bang Yoris, kita abal-abal mualaf kau tahu nggak? Bang Ali, Bang Ali. Anda dengar kata-kata saya? Kau mualaf kau, udahlah diam. Kita tahan dulu, kita tahan dulu. Indra, you tanya saya. Kau cari saya. Saya cari kau, nanti kita bicara. Post power syndrome. Siapa takut Anda? Bang Ali. Kita buat diskusi ini sehat, Bang Ali. Bang Ali. Jangan kata Bang Ali, tahan dulu, Bang Ali. Bang Ali. Jangan main-main, jangan menggertak-gertak. Saya nggak gertak. Kau yang mulai duluan. Baik. Saya cari kau di Sahid gampang kan. Ntar saya ketemu kau di Sahid. Saya ketemu kau di Ancol. Saya ketemu kau di Sahid. Lihat nanti sebentar. Kita tahan dulu. Saya ketemu kau di sana. Kita tahan dulu. Tenang aja. Bang Ali, kita tahan dulu. Saya cari kau di Tidak produktif nanti diskusinya. Bang Ali, kita hanya ingin tanya tanggapan. Tidak, tanpa harus dia nggak ngerti apa. Tanpa harus saling mencela. Malu-malu aja. Boleh saya minta. Sebentar, boleh saya meminta, Bang Ali. Oke, baik. Nanti kita break dulu. Kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Pendukung Golkar kubu Abu Rizal Bakri mulai berbalik arah mengakui Munas Ancol pimpinan Agung Laksono. Mantan Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus Wakil Ketua MPR Wahyudin termasuk salah satunya. Wahyudin memilih jalan realistis dengan menghormati keputusan Kemenkumham yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono. Wahyudin menyatakan dirinya tak mendukung salah satu kubu, melainkan mendukung kepengurusan yang diakui secara hukum. Karena itu, Wahyudin mengajak semua kader Golkar, termasuk Abu Rizal Bakri, untuk legowo menerima putusan Kemenkumham yang mengakui DPR pimpinan Agung Laksono. Wahyudin khawatir Partai Golkar akan ditinggalkan pendukung dan kadernya apabila terus memelihara konflik. Terlebih lagi dalam waktu dekat Golkar akan segera menghadapi pilkada yang akan digelar secara serentak. Harus legowo karena semua warga negara harus taat dengan hukum. Kalau pada akhirnya hukum memutuskan si ini yang saya semua harus terima. Apa kita harus memberontak? Tidak harus begitu kan. Inilah demokrasi. Ada perbedaan. Tapi ketika perbedaan itu telah sampai kepada suatu tujuan yang diputuskan secara hukum, maka demokrasi itu harus taat kepada hukum. Setelah pada hari Rabu kemarin menemui Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh, siang tadi Agung Laksono juga mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Namun Agung Laksono tidak membenarkan bahwa kunjungannya kali ini untuk mengajak PAN bergabung di koalisi pemerintahan Jokowi JK. Sekitar pukul 13.30 siang tadi, Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono bersama para elit partai mengadakan pertemuan di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan di Jakarta. Zulkifli mengaku pertemuan yang berlangsung selama 30 menit ini sekedar silaturahmi untuk mencairkan situasi politik yang terjadi saat ini. Sejauh ini PAN masih dengan sikapnya berada di barisan koalisi merah putih. Sementara Golkar, setelah Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Agung Laksono, Agung langsung berbalik haluan mendukung koalisi Indonesia Hebat, koalisi pendukung pemerintahan Jokowi JK. Zulkifli menambahkan silaturahmi politik sangat penting untuk mencairkan segala hal. Dalam politik silaturahmi adalah keharusan.
bagus sekali silaturahmi itu. Itulah yang harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Justru dengan silaturahmi itulah akan menyelesaikan separuh persoalan. Kalau ada perbedaan pendapat dengan bertemu, itu separuh persoalan selesai. Coba kalau Anda janji sama orang, ya marah, begitu ketemu marahnya itu separuh itu reda. Makanya penting sekali kita membiasakan. Saya dulu kan ingat waktu kita mau melantik presiden, wah isunya luar biasa. Obatnya cuma satu, silaturahmi. Selesai semua urusan. Sementara itu pemirsa, Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono menjelaskan pilihannya bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi JK adalah pilihan tanpa syarat. Tradisi Golkar selama ini berada dalam koalisi pemerintahan. Namun Agung membantah jika kalaupun ada kemungkinan reshuffle kabinet, maka Golkar mengincar jabatan menteri. Kami itu mendukung pemerintah yang sah itu dan disampaikan tanpa syarat. Kami tanpa syarat mengharuskan ada posisi dan sebagainya. Tapi kami berjalan karena itu sudah sejalan dengan doktrin Partai Golkar. Tapi sekali lagi, sebagai mitra yang kritis, kami juga bisa tetap ada koreksi. Itulah. Jadi saya kira ini bukan soal izin, tapi soal silaturahim. Ya, kami bergabung dengan partai-partai pendukung pemerintah. Setelah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, Wakil Ketua Umum DPP Golkar Yoris Raweai akan menggugat pihak lain yang masih menggunakan logo Partai Golkar. Menurutnya logo partai merupakan hak cipta yang diakui pemerintah sehingga hanya dapat digunakan oleh pengurus partai yang sah. Dan kami sekarang ini yang diberikan pengesahan sudah tidak berpikir itu. Kami siap, ini hari kami sudah buat surat ke Kumham, mendaftarkan di Dirjen AHU tentang simbol dan logo. Kemudian kita akan menginstruksikan kepada seluruh DPD 1 dan DPD 2 untuk melaksanakan itu dan memverifikasi itu ke Kumham. Siapa saja yang menggunakan atribut kuning dan atas nama Golkar itu ilegal. Dan kita akan minta kepada polisi untuk mengambil tindakan-tindakan itu sesuai dengan undang-undang. Tidak boleh ada orang yang mengatasnamakan memakai simbol apalagi stempel dan segala lambang-lambang atribut Golkar. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa politikus Golkar kubu Abu Rizal Bakri Ali Muthad Ngabalin terkait kericuan yang terjadi saat rapat konsolidasi Partai Golkar beberapa waktu lalu. Saat rapat berlangsung, Ali Muthad Ngabalin diserang seseorang, kemudian penyerang tersebut dipukuli para kader Golkar kubu Ical sebelum akhirnya ditangkap polisi.